Pernah nggak sih kamu ngetik komentar di media sosial, terus sebelum kirim malah baca ulang berkali-kali, takut ada yang salah? Atau mungkin kamu pernah batal pakai baju favorit karena takut dikomentarin orang? Nah, kalau jawabannya iya, selamat, kamu manusia normal. Banyak dari kita nggak sadar betapa dalamnya kita kecanduan persetujuan orang lain. Seolah-olah ada sensor tak kasat mata di kepala yang selalu bertanya, apa kata mereka nanti? Lucunya, kadang mereka itu siapa juga kita nggak tahu pasti. Di dunia modern, persetujuan sosial udah kayak mata uang. Semakin banyak suka, semakin tinggi rasa percaya diri. Semakin banyak pujian, semakin kita merasa berharga. Tapi kalau ada satu komentar negatif, hancur. Rasanya kayak dunia runtuh. Kita bisa dapat 100 pujian dan 1 kritik, tapi yang kita pikirin cuma kritik itu. Kenapa? Karena otak kita diprogram buat menghindari rasa malu dan penolakan. Dan ini nggak cuma terjadi di media sosial loh. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering banget membuat keputusan, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang akan diterima orang lain. Beli barang yang lagi tren biar dianggap keren, ikut obrolan yang nggak kita suka biar nggak dianggap aneh, bahkan menahan pendapat sendiri karena takut dibilang salah. Masalahnya, kalau kita terus-terusan hidup demi validasi orang lain, kapan kita bisa benar-benar jadi diri sendiri? Kapan kita bisa menikmati hidup tanpa takut dihakimi? Inilah dilema yang banyak orang alami tanpa sadar. Hidup dalam bayangan ekspektasi sosial. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri, atau cuma memainkan peran agar diterima? Kalau kamu merasa terlalu peduli dengan pendapat orang lain, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Ini bukan cuma masalah kebiasaan atau media sosial, ini udah tertanam dalam DNA kita sejak ribuan tahun lalu. Bayangin hidup di zaman purba, di mana bertahan hidup berarti harus hidup dalam kelompok. Kalau kamu ditolak oleh suku atau diusir dari komunitas, itu sama aja dengan hukuman mati. Sendirian di hutan, nggak ada makanan, nggak ada perlindungan, dan kemungkinan besar bakal jadi camilan hewan buas. Jadi, sejak dulu, otak kita diprogram buat selalu mencari penerimaan sosial. Karena kalau diterima, artinya kita selamat. Otak kita punya sistem hadiah alami, yang bikin kita merasa senang setiap kali kita diterima oleh orang lain. Ini semua berkat dopamin, hormon kebahagiaan yang bikin kita ketagihan sama persetujuan sosial. Makanya setiap kali ada yang like foto kamu atau kasih pujian, otak langsung kasih sinyal, yes, kamu aman, kamu disukai. Masalahnya, di zaman sekarang, sistem ini dimanfaatkan habis-habisan. Media sosial dirancang buat bikin kita terus mencari validasi. Notifikasi, komentar, dan angka followers, semuanya bikin kita ketagihan, kayak main mesin jackpot yang nggak ada habisnya. Ditambah lagi, budaya konsumtif juga bermain peran. Kita dibombardir iklan yang bilang, kalau mau diterima, pakai ini. Kalau mau dianggap keren, beli itu. Jadi kalau kamu pernah merasa terlalu peduli sama pendapat orang lain, ingat, ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini adalah hasil dari evolusi panjang manusia. Tapi, apakah kita mau terus-terusan jadi budak validasi sosial? Atau kita bisa melatih diri buat lebih bebas dan menikmati hidup tanpa terus berharap diakui orang lain? Itu pilihan kamu. Pernah nggak sih, kamu dapat banyak like di media sosial atau dipuji habis-habisan sama orang, terus merasa puas, tapi cuma sebentar? Sehari 2 hari kemudian, kamu mulai mencari validasi lagi, seolah-olah yang kemarin udah basi. Nah, ini yang disebut ilusi validasi. Validasi eksternal itu kayak makan junk food, enak, bikin ketagihan, tapi nggak pernah benar-benar mengenyangkan. Setiap kali kamu dapat pujian atau pengakuan, rasanya luar biasa. Tapi nggak butuh waktu lama sebelum kamu mulai merasa kosong lagi dan butuh dosis baru. Makanya, kita selalu menginginkan lebih banyak suka, lebih banyak pengakuan, lebih banyak tepuk tangan. Analoginya kayak ngisi ember bocor. Nggak peduli seberapa banyak air, validasi yang kamu tuangkan, kalau embernya bocor, kepercayaan diri yang lemah. Air itu akan selalu habis, dan kamu harus terus mengisinya.
Itulah kenapa banyak orang yang kelihatannya sukses dan populer, tapi tetap merasa nggak cukup baik, karena mereka bergantung pada sesuatu yang sifatnya sementara. Media sosial memperparah masalah ini. Algoritma dirancang buat bikin kita terus mencari perhatian. Satu hari kamu dapat ratusan like, besoknya cuma puluhan, dan tiba-tiba kamu merasa kurang dihargai. Padahal, apa yang berubah? Nggak ada. Hanya ekspektasimu yang makin tinggi. Jadi kalau kamu merasa terus-menerus mengejar validasi tapi nggak pernah benar-benar puas, itu bukan karena kamu kurang baik. Itu karena validasi eksternal memang dirancang buat nggak pernah cukup. Solusinya, mulai bangun kepercayaan diri dari dalam, bukan dari angka atau pujian orang lain. Kalau kamu bisa merasa cukup tanpa bergantung pada validasi eksternal, itu adalah kebebasan sejati. Kalau kamu terus hidup untuk menyenangkan orang lain, lama-lama kamu bakal lupa siapa dirimu sebenarnya. Kedengarannya dramatis, tapi ini beneran kejadian. Coba bayangin, setiap kali kamu mengambil keputusan, kamu lebih mikirin apa kata mereka daripada apa yang aku mau. Akhirnya, hidupmu cuma jadi cerminan ekspektasi orang lain. Kamu mulai berpakaian bukan karena nyaman, tapi karena takut dikomentarin. Kamu memilih karir bukan karena suka, tapi karena dianggap bagus di mata orang. Lama-lama, kamu nggak lagi menjalani hidup yang autentik. Kamu cuma jadi karakter dalam film yang disutradarai oleh opini orang lain. Dan ini nggak cuma bikin kamu kehilangan jati diri. Kecanduan persetujuan sosial juga memicu stres dan kecemasan sosial. Kenapa? Karena kamu terus-terusan takut salah, takut dihakimi, takut nggak diterima. Padahal, realitanya, orang lain nggak sesering itu mikirin kamu. Mereka juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Lebih parah lagi, ketakutan ini bisa membatasi kebebasan pribadi. Kamu jadi terlalu takut mencoba hal baru karena khawatir dikritik. Kamu menahan pendapat sendiri karena takut nggak sesuai dengan mayoritas. Padahal, di dunia ini, nggak ada satupun orang yang bisa membuat semua orang senang. Bahkan orang paling sukses pun tetap punya haters. Jadi, apa gunanya terus berusaha menyenangkan semua orang kalau akhirnya kamu justru kehilangan dirimu sendiri? Hidup itu terlalu singkat buat dihabiskan, memenuhi ekspektasi yang nggak ada habisnya. Yang lebih penting adalah, apakah kamu bahagia dengan hidup yang kamu jalani? Kalau jawabannya belum, mungkin sudah saatnya berhenti mengejar validasi dan mulai menjalani hidup dengan lebih bebas. Oke, sekarang kita sampai di bagian penting. Gimana caranya berhenti terjebak dalam kecanduan persetujuan sosial? Tenang, ini bukan berarti kamu harus jadi orang yang cuek bebek sama semua orang. Tapi setidaknya, kamu bisa mulai hidup dengan lebih bebas tanpa terus-terusan takut sama opini orang lain. Berikut cara membebaskan diri. 1. Kesadaran diri. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu memang mencari validasi eksternal. Coba perhatikan, apakah kamu sering menyesuaikan diri hanya demi diterima? Apakah mood kamu naik turun tergantung dari pujian atau kritik orang lain? Kalau iya, jangan panik. Ini wajar, dan menyadarinya adalah langkah awal untuk berubah. 2. Refleksi jujur. Tanya ke diri sendiri, siapa aku kalau nggak ada yang menonton? Bayangin kalau nggak ada media sosial, nggak ada yang bisa berkomentar, nggak ada yang bisa menilai apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Jawaban ini bisa kasih kamu petunjuk tentang siapa dirimu yang sebenarnya tanpa filter ekspektasi orang lain. 3. Menghargai koneksi sejati. Punya banyak followers atau dikenal banyak orang bukan jaminan kebahagiaan. Yang lebih penting adalah hubungan yang nyata. Orang-orang yang suka kamu apa adanya, bukan karena pencitraan. Mulai fokus pada koneksi yang nggak mengharuskan kamu berpura-pura. 4. Belajar menerima penolakan. Nggak semua orang akan menyukai kamu, dan itu normal. Kamu pun nggak mungkin suka semua orang, kan? Jadi kenapa harus panik kalau ada yang nggak sejalan denganmu? Semakin cepat kamu bisa menerima ini, semakin bebas kamu menjalani hidup. 5. Menilai diri dari dalam. Daripada menunggu validasi dari orang lain, mulai belajar memberikan validasi pada diri sendiri.
Kenali nilai-nilai yang penting buat kamu. Bangun rasa percaya diri dari hal-hal yang benar-benar berarti, bukan sekadar angka atau pujian sesaat. Pada akhirnya, kamu punya pilihan, mau terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain, atau mulai mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau mau rezeki makin lancar, jangan lupa like dulu. Mau lebih berkah, komen yang positif. Dan kalau mau rezeki ngalir deras, langsung subscribe sekarang juga. Semoga hari-harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.